Another one. Buying drinks all night. He's got a century. Look at this. What's a night here cost? 2 months for a standard room. Kembali lagi bersama Movie Movie. Kali ini Ngademin akan merangkum sebuah film yang bercerita di masa depan. Semua orang akan berhenti menua di usia 25 tahun. Setiap orang memiliki sisa waktu yang tertera di tangannya. Dan untuk memperpanjang usia, mereka harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja, inilah dia. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria, sebut saja Will. Nah, Will ini sehari-hari hanya bekerja menjadi kuli di sebuah pabrik yang ada di kota Dayton, di mana kota Dayton ini merupakan kota khusus untuk orang-orang miskin. 4 minutes for a cup of coffee? Yesterday it was 3. Whoa, what is this? Where's the rest? Never met the quota. Sepulang kerja, Will menyempatkan mampir ke bar untuk menemui teman-temannya. Tapi Will cukup terkejut dengan melihat salah satu tamu yang memiliki waktu hingga 100 tahun. Entah dari mana asalnya pria yang bernama Hamilton ini, dia sengaja memamerkan kekayaannya di depan orang-orang situ hingga menarik perhatian salah satu pengunjung yang bernama Fortis. Name's Fortis. Need to get out of here. Somebody's gonna clean that clock. Nah, Fortis ini berniat merampok waktunya Hamilton, tapi untung saja Will yang ada di situ pun menyelamatkan nyawanya Hamilton dengan membawanya kabur dan bersembunyi di gedung kosong. Where the hell are you going? Get in here! Hook 'em. I know who he is. Don't worry, I won't take it in the night. Keesokan paginya, Will dikagetkan dengan waktu di tangannya yang tiba-tiba menjadi 100 tahun. Dan itu sudah pasti hasil kiriman dari Hamilton. Mungkin karena beliau yang sudah hidup terlalu lama dan merasa jenuh, Hamilton memilih mengakhiri hidupnya dan memberikan sisa waktunya itu untuk Will. Pihak kepolisian yang dikepalai oleh Leon itu pun merasa janggal dengan kematian Hamilton, yang mana mereka tahu kalau Hamilton memiliki kekayaan yang melimpah, namun tiba-tiba saja lenyap. Zeros. Not anything. What would you like us to do, sir? A century on that clock. Well, around here. Setelah mendapat rezeki nomblok, Will langsung pergi ke kota New Greenwich, di mana itu merupakan tempat untuk orang-orang kaya. Give me a sweet. That'll be 8.5 weeks. Will pun langsung menyalurkan hobinya dulu, yaitu main kartu. Nah, dia pun langsung melawan Wes, orang paling kaya raya dan pemilik bank paling terkenal di kota tersebut. Will Salas. Philippe Weiss. Wes membuka taruhan dengan waktu 50 tahun, namun Will tak gentar sama sekali dan menerima taruhan itu. Bet you 50 years. I call. Wes langsung menaikkan taruhan menjadi 2 abad untuk membuat Will mundur. Tapi di luar prediksinya, Will pun memberikan semua waktunya untuk melanjutkan permainan. I call. Kartu terakhir pun dibuka dan 13 figures.
Dengan kekayaan Will yang menyentuh 100.000 tahun, Wes mencoba mengundang Will ke rumahnya untuk menghadiri pesta perkumpulan orang-orang kaya besok malam. Party tomorrow night. Perhaps you'll give him a chance, Mr. Salas. You've taken years off my father. Sebelum datang ke rumah Wes, jelas Will membeli mobil mewah terlebih dahulu. 59 years. Drive it. Kedatangan Will di pesta itu langsung disambut Wes dan anaknya yang bernama Sylvia. Nah, Sylvia ini diam-diam tertarik dengan Will, entah karena ketampanannya atau kekayaannya. With me. Do anything foolish. Doesn't that scare you? Kita kembali lagi kepada Leon yang langsung menyelidiki kasus itu dengan melihat CCTV di TKP. Di rekaman itu terpampang jelas wajah Will yang tampak mencurigakan. Leon pun menyuruh bawahnya untuk melacak keberadaan Will. You're looking for a match? His name is Will Salas. Crossing 4 different time zones from Dayton to New Greenwich. Tanpa mendapat undangan, Leon pun datang ke pestanya Wes. Dia bersama personil gabungan langsung menyeret Will dan menyidangnya. I'm timekeeper Raymond Leon. Will menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dari mana dia mendapatkan waktu 1 abad itu. Tapi Leon tak percaya dengan perkataan Will dan bersikeras Will telah melakukan pencurian. Semua waktu milik Will pun disita oleh Leon dan kini dia hanya disisakan 2 jam saja. Named Henry Hamilton gave me over a century. It was a gift. I'm not a thief. We'll leave you 2 hours for booking and processing. Tidak mau pasrah begitu saja, Will menghajar anak buah Leon dan membawa kabur Sylvia sebagai tawanan. Aksi saling kejar-mengejar itu pun berlangsung sangat seru. Setelah berhasil kabur dari kejaran polisi, Will mencoba kembali ke Dayton, tapi Will dan Sylvia yang pingsan karena kecelakaan itu malah dihampiri oleh Fortis dan koleganya. Fortis pun langsung meraih tangan Sylvia dan menyedot hampir semua kekayaannya. Later. It's like an angel fell from the sky. Selang beberapa saat mereka pun sadar dan langsung dikagetkan dengan waktu mereka yang hanya tinggal beberapa jam saja. Will pun terus memutar otak bagaimana cara mendapatkan tambahan waktu. Dia melihat anting berlian milik Sylvia dan berniat untuk menggadaikannya. Those are real. 2 days for them. They're diamonds. You can take the 48 hours. Singkat cerita, Leon berhasil menemukan keberadaan Will, tapi dari kejauhan tiba-tiba saja Sylvia langsung mengajak kabur Will dengan mobil polisi itu. Tapi di tengah perjalanan, Will mempunyai ide. Yaps, dia berpura-pura menjadi oknum polisi dan melakukan penilangan kepada orang tak berdosa ini. The mistake you made was stopping. No? Give it as repossession. I'm gonna leave you out. Tidak berhenti sampai di situ, ide-ide pasangan ini pun semakin gila. Bagaimana tidak, Sylvia malah ide merampok perusahaan ayahnya sendiri.
Layaknya Robin Hood, mereka membagikan waktu-waktu itu kepada orang-orang miskin. Now offering interest-free loans with no payments. Atas keributan dan ketidakstabilan ekonomi efek dari pasangan gila ini, polisi pun resmi menetapkan mereka sebagai buronan dan siap memberi hadiah 10 tahun bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Fortis yang tak sengaja melihat sayembara itu pun menyebar beberapa orang untuk mencari posisi Will dan Sylvia. You know who I'm looking for? Someone's acting reasonably. Just want to share the reward. Butuh waktu lama, Fortis berhasil menyergap persembunyiannya Will. Uniknya, di sini Fortis malah mengajak adu kekuatan dengan Will, di mana siapa yang paling kuat menyedot waktu lawannya sampai 0. We play to zero. Film pun kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Sylvia akhirnya menyerahkan diri kepada ayahnya. Namun tanpa disadari, itu merupakan jebakan dari dia. Will dan Sylvia sudah merencanakan untuk mencuri waktu yang ada di berangkasnya Wes. It's my first million. It won't be my last. Will dan Sylvia langsung pergi ke Dayton dan kembali membagikan waktu kepada warga di sana. Roda perekonomian pun semakin tak terkontrol dan kabar itu langsung direspon oleh Leon. Si Leon ini langsung mengejar Will yang melarikan diri itu. Tapi ada hal yang tak disadari oleh Leon adalah dia kehabisan waktu selama mengejar Will. Die on the way to our execution. Di akhir film memperlihatkan pihak kepolisian kembali menaikkan jumlah hadiah yang menjadi 100 tahun bagi siapapun yang berhasil menangkap Will dan Sylvia. For the public's help in bringing these criminals to justice. Di sisi yang lain, warga Dayton kini berbondong-bondong pindah ke New Greenwich. Citizens have taken to the streets. There's so much stolen time. Saatnya kita bilang tamat.